Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-562. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-562 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham MNCN, Demas, Antam, PMMP, LPKR, dan ada saham BJTM, di mana 6 saham ini saya ambil dari top 6 dari JCS Score milik Joran Fest. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup melemah 0,5% di level 7056 dengan 12,7 triliun transaksi. Ada 184 saham turun, ada 184 saham naik, 348 saham turun, dan ada 160 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan asing mencatatkan net foreign buy di seluruh market 1,46 triliun. Jadi kalau kita lihat dari all market 1,6 triliun dan kalau regional market cuma 146 miliar, artinya ada sekitar 1 triliun atau sekitar kurang lebih 900 miliar sampai dengan 1 triliun yang terjadi transaksinya di pasar tunai atau pasar nego. Nah, ini kita tinggal cari beritanya, kira-kira saham apa yang ada crossing di sana. Ini bisa kita lihat bahwa regular market tidak ada transaksi yang besar, tapi kalau di keseluruhan itu ada transaksi sampai 1,6 triliun. Jadi teman-teman bisa kemudian mencari tahu saham apa yang mungkin ada terjadinya crossing di sana. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik MNCN, di mana kita menggunakan JCS atau Joran Fest Chart System by Joran Fest ya. Teman-teman bisa akses juga cara seperti ini, tinggal buka website kita. Kita perhatikan dulu MNCN, final score value dia paling bagus saat ini yaitu di 85, statusnya good. Kemudian kemarin naik 1,21%. Kalau kita perhatikan bahwa ini berhasil dia breakout dari 825 yang mana itu merupakan resist sebelumnya, dan sekarang SPK ini 825 ini kembali menjadi support paling kuat atau kembali ke kodratnya menjadi support paling kuat bagi MNCN. Kalau kita perhatikan dengan final score yang 85 yang bagus ini, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa semua indikator itu sudah mendukung atau sudah bagus. Sekarang tinggal di mana level entry yang pas buat MNCN. Saya cuma takut ya di MNCN ada pola yang mencoba setelah dia bisa membuat cup pertama, dia akan membuat handle-nya, kemudian dia baru naik lagi. Jadi kemungkinan besar dia turun dulu, setelah itu baru dia naik lebih tinggi menuju 910. Tapi tidak ada yang bisa menebak market ke depannya, cuman probabilitas yang bisa kita pakai. Dimana kalau teman-teman mau ikut chart ini, maka boleh beli selama dia ada di atas 825. Selama di atas 825 tentu MNCN masih punya peluang menuju ke resist paling kuat RPK di 910. Tapi kalau 825 tidak mampu dipertahankan, maka dia akan kembali menguji level supportnya di 815 atau di 800 ya. Dia akan kembali menguji di sana. Tapi kalau betul bisa kuat bertahan, tentu itu bisa teman-teman pertimbangkan untuk buy. Jadi menurut saya ada dua skenario di sini. Dia masih bisa terus melanjutkan penguatan dengan target 910, atau dia mau membentuk handle dulu dengan menguji level sekitaran 815 sampai dengan 800 ya. Dia akan uji di situ dulu untuk membentuk handle-nya, dan setelah itu dia baru bisa naik menuju ke 910. Teman-teman bisa menggunakan dua skenario itu, mau buy sekarang atau mau tunggu nanti di 800 sampai dengan 815, boleh-boleh saja, asalkan teman-teman bisa mengetahui di mana level cut loss-nya buat MNCN. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai reason yang pertama adalah buy di harga sekarang karena dia ada di atas 825, maka ketika dia turun di bawah 825 prepare untuk SL. Kemudian kalau teman-teman pakai skenario kedua buy di 800 sampai 815, maka ketika dia turun di bawah 800, teman-teman boleh pertimbangkan untuk SL juga. Tapi keduanya punya sama-sama memiliki target yaitu menuju ke 910. Selanjutnya saham Demas, ini saham yang kemarin naik cukup banyak di tengah penurunan indeks. Salah satu saham yang punya saya juga. Ini masuk dalam saham dollar cost averaging saya, Demas, di mana dia berhasil naik cukup banyak dalam perdagangan kemarin. Di mana kalau teman-teman bisa perhatikan, Demas itu bisa 7% ya kalau tidak salah naik di perdagangan hari Jumat.
Oke, kita lihat saham Demas naik 7,69% di level 182, sempat ke 184. Final score value dia bagus 1175, namun sayang dia tidak bisa melewati resistnya di 185. Dia masih ada rejection di sana, dan tentu itu masih cukup ragu buat kita untuk entry, karena jarak dari support dengan resist itu cukup jauh, dengan closing hari ini juga cukup jauh. Jadi tentu kita akan beli ketika dia bisa mampu melewati 185. Tapi kalau tidak mampu, ya lebih bagus tunggu lagi di 168 sampai 170. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya barang di harga bawah ya bisa kawal. Tapi kalau yang belum punya barang, lebih bagus tunggu dia untuk breakout dulu di 185 baru teman-teman beli. Selama dia masih belum breakout, lebih bagus teman-teman wait and see ya, karena potensi turunnya itu cukup ada, dan kalau turun pun cukup dalam. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan secara weekly kita pakai Fibo, ini memang Demas masih punya peluang ya. Kalau memang bisa tembus ya ada peluang ke 189 dan 198 nextnya. Tapi kalau ternyata tidak mampu tembus tadi di 185, maka 168 tadi terbuka lebar buat saham Demas ya. Jadi dua pilihan juga, buy on breakout 185 atau tunggu di 168 sampai dengan 170. Setelah saham Demas, kita punya saham Antam, di mana saham milik PT Aneka Tambang TBK dalam perangan hari kemarin ditutup melemah 0,27% di level 1835. Total transaksi dia 79,8 miliar, di mana Antam cenderung beberapa hari terakhir ini mencoba untuk konsolidasi sideways dan mencoba untuk breakout dari resist di 1885. Selama dia masih belum melewati resist di 1885, tentu lebih bagus adalah teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jika hari Senin besok nanti Antam bisa melewati 1885, tentu teman-teman bisa ambil opsi untuk buy on breakout dengan target ke 2100. Tapi kalau ternyata tidak mampu melewati 1885, tentu pilihannya adalah wait and see terlebih dahulu, menunggu sampai ada adjustment dari support barunya, atau mungkin ada rejection yang bisa kita pakai sebagai titik atau reason untuk kita entry. Untuk kondisi sekarang dengan cara seperti ini, lebih baik adalah menunggu buy on breakout di 1885. Walaupun secara final score value dia masih good, tapi dia masih belum bisa kita katakan aman karena masih berada di bawah SPK, yang mana saat ini menjadi resist paling kuat dari saham Antam. Selanjutnya kita punya saham PMMP, di mana saham PT Panca Mitra Multi Perdana TBK dalam perangan hari kemarin ditutup menguat tipis 0,53% di level 75 dengan final score value statusnya adalah good, di mana dia berhasil closing di 382, di mana 382 itu juga merupakan area SPK, yang mana karena dia sempat naik dan turun, maka SPK ini menjadi support dia lagi, dan bisa menjadi resist bagi dia. Jadi kalau teman-teman ingin membeli, maka kalau PMMP di atas 382, selama dia masih berada di atas 382, boleh di entry. Tapi kalau tidak di atas 382, ya lebih bagus kita skip. Jadi kalau misalkan dibilang range buy-nya 382 sampai dengan 386 bisa menjadi area beli. Cut loss di bawah 376, target menuju ke 426. Kemudian selanjutnya kita punya saham LPKR ya, Lipo Karawaci, di mana saham milik LPKR ditutup melemah 3,85% di level 100. Padahal beberapa hari sebelumnya dia sempat terbang tinggi, namun sayang ini dia closing turun. Namun yang menjadi menarik adalah closingnya dia di harga 100, sedangkan support paling kuat masih di 99. Jadi selama dia masih ada di atas 99, tentu LPKR ini masih bisa dibilang koreksi sehat, dan itu bisa menjadi peluang untuk kita bisa entry lagi asalkan tidak turun di bawah 99. Jadi kalau mau entry silakan, selama di atas 99 silakan buy 99 sampai dengan 100, cut loss di bawah 98 dengan target menuju ke 112. Namun jika LPKR opening langsung dibanting di bawah 99, ya lebih baik teman-teman wait and see dulu sampai dia bisa naik lagi di atas 99. Jadi kuncinya adalah di level 99 itu sendiri. Oh ya, untuk target kalau misalnya dia bisa kuat bertahan di situ, bisa menuju ke 112. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik Bank Jatim dengan kode emiten BJTM.
Saham BJTM ini seperti mati tak mau, hidup juga tak mau ini ya, pergerakannya cuman begitu-begitu saja. Kalau yang trading di sini pasti akan sangat menyesal ya, sangat bosan sekali karena sahamnya begitu-begitu saja. Namun ada fakta yang menarik, beberapa hari sebelumnya BJTM ini ada muncul bullish divergence. Kalau kita perhatikan beberapa bullish divergence itu bisa membuat dia naik walaupun tidak signifikan. Jadi teman-teman silakan kalau mau yang trading di sini, tentu ini bukan menjadi arena trading yang baik karena kecenderungan saham ini bergeraknya sideways. Tapi kalau yang mau invest tentu bebas ya, karena ini juga merupakan salah satu saham yang menjadi saham dollar cost averaging saya dengan porsi paling besar saat ini. Jadi setiap bulan pasti saya akan rutin simpan di BJTM. Karena ini saya senang karena pergerakan sahamnya itu tidak fluktuatif. Jadi masih membuat saya bisa mengumpulkan lebih banyak lagi setiap bulannya secara rutin. Jadi daripada dia naik kencang, itu kan artinya kita menyesal ya, modal kita masih sedikit. Tapi ketika dia masih posisi seperti ini, tentu ini bagus. Dan pasti dia akan naik lagi ketika dia menjelang akan bagi dividen. Pasti itu, tapi momennya itu kan masih nanti. Kalau kita baru belinya nanti, ya tentu kita sudah ketinggalan momentum itu. Berita itu kan hanya sebagai booster, hanya sebagai katalis, mau laporan keuangan, mau itu dia akan corporate action, baik seperti dividen, isu dan lain, itu cuma sebagai katalis. Tapi momentumnya itu akan hilang ketika kita sudah mendapatkan katalis tersebut dan itu diumumkan. Tapi kalau kita mengeksekusi terlebih dahulu sebelum katalis itu ada, maka kita punya potensi, opportunity untuk cuan itu lebih tinggi. Jadi saya lebih senang memang ketika di saham-saham yang seperti ini mengoleksi jauh-jauh hari dengan porsi yang banyak, tapi akan memanen ketika semua orang baru melihat berita-berita tersebut. Jadi itu yang biasa saya lakukan. Jadi buy ketika rumorsnya belum ada, karena kita tahu pola BJTM ya selalu bagi dividen. Sudah beberapa tahun terakhir dari dia IPO sampai hari ini dia selalu rutin bagi dividen. Artinya ketika keuangannya stabil, maka tentu ada kemungkinan dia masih bagi dividen. Dan ketika ada kemungkinan bagi dividen, kita kan sudah bisa mengkalkulasi. Misalnya saya hitung BJTM, biasanya BJTM itu kalau kita perhatikan di bulan lalu ya, di bulan Maret ya, itu dia bagi 52 saham ya, 52 per lembar saham dividennya. Dan itu kalau misalkan kita perhatikan dari tahun 2017 43, 44, 45, 48, 48,85 sampai dengan 50, itu artinya ada kenaikan terus dividen. Artinya kalau misalkan keuntungan perusahaan ini kita bilang stagnan dan dia tetap akan kembali membayar dengan 52, maka dividen yang bisa kita dapatkan ya, dividen yang kita bisa dapatkan itu sekitar 7,5% yieldnya saat ini. Jadi dengan 7,5%, maka ada kemungkinan juga harga saham naik di kisaran sana. Jadi kalau teman-teman punya uang misalkan 100 juta, teman-teman kumpulkan selama rentang waktu ini, dan nanti panen saat diumumkan akan tagih dividen misalnya 52 lagi, ya tentu ada potensi kenaikan 7-10%. Jadi ada kemungkinan dapat segitu ya, belum lagi kenaikan yang lebih tinggi. Jadi hal-hal seperti yang bisa kita lakukan di dalam menganalisa pola-pola ya, pattern-pattern yang biasa diberikan oleh saham. Walaupun mayoritas bilang ini saham busuk ya, maksudnya dalam artian kalau kita mau trading itu nggak mungkin cuan dari sini, tapi ada waktunya. Setiap emiten itu punya waktunya tersendiri untuk bisa menjadi emas yang berkilau. Tapi kalau bukan waktunya, pasti orang lain pasti lihat ini akan sangat jelek sekali. Dan itu tentu kita harus bisa untuk pandai-pandai melihat momentum yang tepat untuk kita entry di saham. Mungkin BJTM seperti itu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-562 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.